Shalom saudara kasih Tuhan, salam damai sejahtera. Pesta kemenangan. Setiap bangsa atau negara mempunyai pasukan tentara atau pahlawan. Di dalam kekristenan ada seorang pahlawan kemenangan atas dosa, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah pahlawan kemenangan. Yesus bangkit. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, Markus 15 ayat 20 sampai 32. Kisah Yesus disalib. Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, dia datang ke Yerusalem untuk tujuan perjalanan wisata. Dia libur bersama keluarga. Di perjalanan melihat Yesus disalib oleh tentara Romawi. Dia dipaksa untuk pikul salib karena berbadan besar mungkin. Saudaraku, sepintas dia dapat apes, sial, suasana yang tidak menyenangkan karena perjalanannya terganggu. Dia tidak menolak, menghujat, mengomel. Dia rela menderita. Ada belas kasihan, ada rendah hati. Dia gentleman. Saudaraku, akhirnya dia menyadari pikul salib itu adalah satu kehormatan. Akibatnya nama Simon dari Kirene ini, saudaraku, dia terkenal dan muncul di dalam tokoh gereja mula-mula. Sebelum pikul salib, tidak ada catatan di dalam Alkitab. Sejak sang ayah ini, Simon Kirene ini, pikul salib, dimulai keluarga ini diperhitungkan di dalam keluarga Allah, di dalam kerajaan Allah. Sudahkah kita pikul salib yang sama? Saudaraku, Yesus berkata, tidak pikul salib tidak layak bagiku. Meskipun awalnya terpaksa atau keadaan memaksa kita pikul salib. Di Taman Getsemani ini, saudaraku, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Karena begitu kejamnya salib ini, kadang kita terpaksa pikul salib. Memberi dari kekurangan, mengampuni. Salib tidak ada keuntungan bagi jasmani, tapi bagi orang percaya, salib ini adalah kekuatan Allah. Saudaraku dalam kasih Tuhan, salib tidak ada keuntungan dalam jasmani kita. Tetapi saudaraku, itu kita harus lakukan. Kita harus mau menyalibkan kedagingan. Bukit Golgota, tempat tengkorak, yaitu tempat kematian. Kita pikul salib sampai ke Golgota. Mati total 100%, mematikan keinginan daging. Saudaraku, kita harus mau sampai habis pengaruh dosa di dalam diri kita ini. Golgota bukan tempat yang indah, tapi jalan satu-satunya menuju kemuliaan. Saudaraku, Golgota ini harus diganti dengan gunung batu sampai kedagingan kita lenyap demi kehendak Bapa. Tidak ada penyisaan dosa. Saudaraku, anggur campur mur. Mur ini adalah pahit seperti empedu. Anggur dapat memabukkan, menghilangkan rasa sakit. Minum mur ini adalah pahit sekali, saudaraku. Itu bisa mati keracunan kalau kita meminumnya. Di atas kayu salib, Yesus diberi anggur supaya dia teler, supaya dia ngaco, mabuk dan berbicara negatif. Yesus menolak anggur dan mur. Dia tidak lepas kontrol. Saudaraku, Yesus pada waktu itu berjaga-jaga dan sadar. Dia pikul salib, berjaga-jaga dan sadar. Waktu pikul salib, kita ditawarkan iblis supaya menghujat, menyalahkan Tuhan, serta menyalahkan orang lain. Saudaraku dalam kasih Tuhan, di salib bagaimanapun kita harus jadi berkat. Jangan sampai paku-paku yang menyalibkan kita ini akhirnya menyalibkan orang lain. Saudara kasih Tuhan, Yesus dikecewakan banyak orang, padahal dia memberkati, padahal dia menyembuhkan, memberikan mukjizat. Betapa hebatnya Yesus dikecewakan. Salib gambaran kekecewaan. Betapa hebatnya Yesus dikecewakan. Saudara kasih Tuhan, ini adalah satu pelajaran wajib bagi orang Kristen dan tidak bisa menolak. Dikecewakan, tetap tidak kecewa, bersyukur. Yesus mengampuni orang yang mengecewakan.
Tuhan Yesus disalib bersama penjahat, perampok, tidak seorang diri. Allah menempatkan Yesus di tengah-tengah dua orang penjahat. Kita seperti dua orang yang disalib di dekat Yesus. Sebab kita ini bukan penjahat, tapi kita pembuat kejahatan, pembuat dosa. Kita perlu didamaikan dengan Kristus. Satu orang penjahat mengalami satu pemulihan. Seorang penjahat berkata, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja. Kita bayangkan jadi penjahat hari ini bersama-sama dengan aku di Firdaus. Cuma minta diingat namanya, bukan minta ditebus dosanya. Karena mereka tidak tahu Yesus sebagai penebus dosa. Tetapi Yesus memberikan kerajaan sorga kepada penjahat itu. Namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita orang berdosa, melakukan kejahatan, diangkat, diampuni. Siapakah kita hari ini? Banyak orang beranggapan salib, lambang kegagalan, kebodohan. Salib adalah kekuatan Allah. Ada apa dengan salib? Darah perjanjian, darah Yesus yang menyelamatkan. Ada satu kuasa menghapus dosa. Salib berbicara tentang kasih, pengampunan, penebusan, anugerah, mujizat, kemuliaan, kehormatan, pengorbanan, kebesaran, kehidupan, keagungan, bahkan kemenangan. Salib bukan kehinaan, tapi kemegahan. Kematian Yesus, misi penyelamatan yang berlandaskan dengan kasih keberanian, tahan menghadapi maut. Golgota bukan akhir hidup Yesus. Pikul salib bukan akhir kehidupan kita, tapi ada kemenangan di dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, percaya Yesus mati buat hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.